Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sela Faradila Pristianto, yang pada video kali ini saya akan menambahkan materi terkait teori kepribadian. Di video kali ini saya akan menjelaskan teori kepribadian menurut Karen Horney. Kemunculan dari ahli yang bernama Karen Horney ini memiliki ide atau cita-cita untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dalam pemikiran teori yang pertama pada paradigma psikodinamika, yaitu Sigmund Freud, di mana Sigmund Freud menjelaskan bahwa manusia itu orientasi pada kondisi mekanistik dan juga biologis. Oleh sebab itu, Karen Horney berusaha untuk menghilangkan kedua kondisi tersebut, yaitu mekanistik dan biologis, yang menjadi penyebab munculnya perilaku manusia. Akan tetapi, dalam rangka memperbaiki teori yang ada, Karen Horney masih digambarkan ahli yang berada pada paradigma yang sama dengan Sigmund Freud, yaitu psikodinamika. Ide terkenal dari Karen Horney sendiri adalah bahwa adanya peranan konflik-konflik kebudayaan atau kultural terhadap munculnya kondisi kecemasan atau neurosa atau neurotik pada manusia, sehingga memunculkan perilaku yang tidak aman atau perasaan yang tidak nyaman. Berikut adalah gambaran yang berbeda yang dijelaskan oleh Karen Horney atas apa yang telah dijelaskan oleh ahli sebelumnya, yaitu Sigmund Freud. Yang pertama adalah kondisi penis envy. Kondisi ini bukanlah sebagai faktor penentu munculnya kondisi psikologis terutama pada seorang wanita. Tetapi kondisi psikologis dari seorang wanita itu sendiri didasarkan pada kondisi kekurang percayaan dirinya. Jadi kondisi yang kurang percaya diri ini kemudian ditambah dengan kondisi tekanan yang terlalu mendalam atas perasaan cintanya atau hubungan cintanya. Nah, ini yang kemudian memunculkan kondisi penis envy. Sedangkan yang kedua adalah mengenai konsep Oedipus kompleks. Oleh Karen Horney dijelaskan bahwa kondisi demikian bukanlah kondisi konflik seksual ataupun juga kondisi agresif antara orang tua dengan anaknya. Akan tetapi lebih pada kondisi kecemasan yang muncul atau yang timbul dari gabungan kondisi dasar yang ada pada manusia itu sendiri, yaitu adanya kondisi penolakan, kemudian perlindungan yang berlebih, dan juga adanya kondisi hukuman antara hubungan anak dengan orang tuanya. Selanjutnya, konsep yang ketiga mengenai narsisme merupakan kondisi bukan mengenai cinta pada dirinya sendiri seperti yang dijelaskan oleh ahli sebelumnya, yaitu Sigmund Freud. Oleh Karen Horney, narsisme dijelaskan merupakan kondisi penilaian terhadap dirinya yang berlebih akibat perasaan tidak nyaman atau perasaan tidak amannya. Kemudian konsep yang keempat mengenai kecemasan dasar. Oleh Karen Horney dijelaskan bahwa kondisi demikian merupakan kondisi kekhawatiran pada masa anak karena merasa kesepian atau merasa dirinya seorang diri terasing dan juga merasa tidak berdaya dalam kehidupan dunia yang memiliki potensial bermusuhan, sehingga anak itu merasa sendiri. Nah, 4 konsep ini digambarkan Karen Horney sebagai gambaran kondisi kecemasan atau neurotik. Kecemasan atau neurotik yang didasarkan pada kondisi-kondisi psikologis yang ada pada diri individu atau manusia itu sendiri, bukan karena kondisi mekanistik atau kondisi biologisnya seperti yang dijelaskan oleh Sigmund Freud. Kemudian lebih lanjut, Karen Horney menjelaskan bahwa ada berbagai faktor lingkungan atau kultural, di mana oleh Karen Horney digambarkan sebagai 15 kondisi yang menjadi faktor lingkungan yang turut membentuk bagaimana ketika kita pada masa anak-anak atau anak-anak itu merasa tidak aman, yang kemudian memunculkan kondisi kecemasan dasar. 15 faktor lingkungan itu mulai dari yang pertama, adanya dominasi langsung atau tidak langsung dari lingkungannya.
Kemudian yang kedua, adanya sikap masa bodoh dari lingkungannya. Yang ketiga, lingkungan kurang menghargai akan kebutuhan pribadi anak-anak. Yang keempat, lingkungan kurang sungguh-sungguh membimbing atau mengarahkan anak. Kemudian yang kelima, lingkungan meremehkan anak. Keenam, lingkungan terlalu ataupun justru kurang membanggakan anak. Kemudian yang keenam, kurangnya kehangatan dari lingkungan. Faktor 8, yaitu perceraian antara dirinya ikut ayah ataupun dirinya ikut ibu. Kemudian faktor yang 9 adalah yaitu lingkungan memiliki tanggung jawab yang berlebih atau bahkan kurang. 10, lingkungan terlalu melindungi anak. 11, terisolasi dari anak yang lain. 12, adanya kondisi ketidakadilan. Kemudian 13, adanya kondisi diskriminasi. Kemudian 14, lingkungan memunculkan janji akan tetapi janji tersebut tidak ditepati. Kemudian yang ke-15 atau yang terakhir yang menjadi faktor lingkungan adalah adanya suasana bermusuhan yang dimunculkan oleh lingkungan. 15 faktor dari lingkungan ini yang kemudian berjalannya waktu sangat mempengaruhi kondisi anak yang merasa tidak aman atau perasaan tidak nyaman. Oleh Karen Harney digambarkan sebagai suatu kondisi sakit, yaitu kecemasan ataupun kecemasan dasar. Bahwa anak yang merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, kemudian memunculkan neurotik atau cemas, akan memunculkan atau akan menampilkan berbagai kondisi siasat atau strategi untuk menanggulangi perasaan-perasaan ketidakberdayaannya ataupun perasaan isolasinya ataupun perasaan tidak aman dan tidak nyamannya tadi. Bisa jadi anak akan memunculkan perilaku bermusuhan atau ingin balas dendam, ataupun bisa jadi anak menjadi patuh untuk mendapatkan cintanya dari lingkungan, dalam hal ini adalah orang tua. Ataupun bisa jadi juga anak mengembangkan gambaran diri yang tidak realistis sebagai kompensasi atas kondisi inferioritas atau ketidakberdayaannya. Oleh Karen Harney kemudian dijelaskan munculnya siasat atau perilaku strategi dari individu didasari pada kebutuhan-kebutuhan yang ada pada individu itu sendiri. Oleh Karen Harney, kebutuhan ini dijelaskan menjadi 10 kebutuhan dasar sebagai akibat dari usaha individu untuk menemukan solusi atau pemecahan atas masalahnya dalam kaitannya berhubungan dengan individu lain atau manusia lain ataupun dalam berhubungan dengan lingkungannya. 10 kebutuhan tersebut adalah 10 kebutuhan neurotik. Kenapa neurotik? Karena 10 kebutuhan itu merupakan kebutuhan dalam rangka untuk pemecahan secara irasional. Karena irasional sehingga kebutuhan itu memiliki ciri-ciri yang pertama tidak realistis, kemudian kedua tidak layak atau tidak pantas atau bahkan tidak masuk akal karena irasional. Kemudian ciri-ciri yang lainnya adalah tidak membeda-bedakan. Ciri-ciri yang tidak membeda-bedakan ini kalau bisa kita jelaskan adalah misalnya individu atau manusia yang normal yang tidak mengalami neurotik, sewajarnya dia ingin mendapatkan rasa cinta dari orang-orang tertentu atau rasa kasih sayang dari orang-orang tertentu. Tapi hal ini berbeda pada individu atau manusia yang mengalami kondisi neurotik menurut Karen Harney. Maka dia akan berusaha mendapatkan dari semuanya karena dia berada pada ciri-ciri yang tidak membeda-bedakan sebagai salah satu ciri bahwa dia berada pada kondisi yang irasional. 10 kebutuhan neurotik menurut Karen Harney tersebut, yang pertama adalah 1, kebutuhan kasih sayang atau penerimaan. Kemudian 2, kebutuhan mitra yang bersedia mengurus kehidupannya. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan untuk membatasi kehidupan dalam batas yang sempit. Kemudian yang keempat ada kebutuhan kekuasaan. Kelima ada kebutuhan mengeksploitasi orang lain. Keenam, kebutuhan harga diri atau prestis. 7, kebutuhan untuk kekaguman atas pribadinya sendiri. 8, kebutuhan prestasi pribadi. 9, kebutuhan berdiri sendiri dan independen atau merasa bebas. Kemudian
10 atau kebutuhan terakhir adalah kebutuhan sempurna atau ketidaktercelaan. Kebutuhan terakhir ini merupakan kebutuhan berada pada kondisi yang dirinya mengejar kesempurnaan. Adanya 3 kebutuhan neurotik ini kemudian mendasari pemunculan siasat atau strategi yang oleh Karen Harney dimungkinkan manusia itu memiliki 3 siasat atau 3 strategi dalam bentuk perilaku. Yang pertama adalah strategi moving toward people, mendekati orang lain. Strategi yang kedua adalah moving against, berperilaku agresif. Kemudian strategi yang ketiga adalah moving away, withdrawal ataupun memisahkan diri, menjauhi dari lingkungan atau hubungannya dengan sosial. 3 macam strategi inilah yang kemudian juga dijadikan sebagai dasar oleh Karen Harney dalam menentukan perilaku-perilaku pada manusia. Sehingga jika kita simpulkan bahwa perilaku manusia ini didasarkan pada 3 macam strategi atau siasat dalam proses mengurangi kecemasan atau kondisi neurotik yang dialami. Sedangkan 3 macam strategi ini muncul dipengaruhi oleh 10 kebutuhan dasar yang ada pada diri manusia. 10 kebutuhan dasar yang ada pada diri manusia ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang ada pada dirinya, di mana faktor lingkungan ini digambarkan kurang lebih banyak mempengaruhi kondisi perasaan tidak aman, tidak nyaman pada individu. Oleh sebab itu, konsep yang dikemukakan Karen Harney adalah mengenai kondisi kecemasan atau neurotik yang menjadi dasar munculnya perilaku individu yang merasakan kecemasan atau berada dalam kondisi neurotik. Sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai teori kepribadian menurut Karen Harney. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.